pengamat sepak bola tanah air Anton Sanjoyo. Kritik Shin Tae-yong usai timnas Indonesia mengimbangi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anton Sanjoyo mengakui bahwa performa timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi membuatnya terkejut, khususnya di babak pertama, di mana timnas Indonesia dinilai unggul di semua lini atas tim tuan rumah. Namun hanya sampai di babak pertama, karena kondisi paruh kedua pertandingan sangat berbeda. Hal ini disampaikan langsung Anton Sanjoyo di hadapan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, dalam program Kompas Petang. Selain karena kondisi stamina sudah menurun, satu hal yang paling mengganjal di hati Bung Joy adalah performa pemain pengganti. Menurutnya, pemain pelapis kualitasnya masih berada sedikit di bawah para starter di laga itu. Hal ini merujuk pada performa Marcelino Ferdinand dan beberapa pemain yang dimasukkan di babak kedua. Bung Joy pun menyentil Shin Tae-yong, sosok yang bertanggung jawab atas naik dan turunnya performa tim Garuda. Baginya, pemain-pemain seperti Marcelino, Hoki, dan Sananta sedang dalam top performa. Tetapi progresnya di timnas terbilang lambat. Shin Tae-yong harus bertanggung jawab atas itu, terlepas dari masuknya beberapa pemain diaspora yang langsung tune in dengan tim. Anton Sanjoyo juga mempertanyakan apakah timnas Indonesia akan terus seperti itu ke depannya dengan mengandalkan pemain diaspora. Kabar gembira untuk para supporter timnas Indonesia, dua pemain asal Belanda berdarah Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reinders, tidak lama lagi segera bergabung ke tim Garuda. Setiba di Jakarta pada Jumat 6 September 2024, selain mengikuti perkenalan dan latihan ringan timnas Indonesia, rupanya PSSI telah memulai proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Hal itu diungkap oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Terkini, Mees Hilgers dan Eliano Reinders telah meninggalkan Indonesia untuk kembali ke Belanda. Sementara itu, dalam salah satu komentar di Instagram Kemenpora, Menpora Dito Aryo Tejo mengaku telah menerima surat dari PSSI untuk naturalisasi Mees dan Eliano. Surat PSSI baru masuk barusan, sedang kita siapkan rekomendasi, jawab Menpora Dito. Meski demikian, manajer timnas Indonesia, Sumarji, berharap proses naturalisasi keduanya bisa dikebut dan keduanya bisa tampil saat Indonesia melawan Bahrain nantinya. Laga timnas Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung pada 10 Oktober 2024 saat pasukan Garuda akan bertandang ke Bahrain National Stadium. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes mengaku tak sabar tampil melawan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski belum pernah tampil di JBK, Paes sudah menonton aksi Garuda saat main di Jakarta. Ini membuat Paes tak sabar menjalani laga perdananya di stadion termegah Indonesia ini. Saya berharap banyak pada fans. Jujur, dari beberapa potongan video yang saya lihat, fans sangat luar biasa. Setelah main, ada lagu Tanah Airku. SUGBK sangat luar biasa dan saya tidak sabar untuk segera bermain di sana, mendengarkan chant dari para fans, ujar Maarten Paes. Untuk pertandingan melawan Australia, Paes mengaku tak terkendala dengan cuaca. Pemain FC Dallas ini malah menyebut suhu udara di Arab jauh lebih panas dari Jakarta. Dalam debutnya bersama timnas Indonesia, Paes membuat sejumlah penyelamatan saat melawan Arab Saudi. Salah satu peran kuncinya adalah menepis penalti kapten Arab Saudi. Di mata kapten Australia, Matthew Ryan, timnas Indonesia sebagai lawan yang berkualitas. Kiper 32 tahun itu melihat skuad Garuda berkembang pesat beberapa waktu terakhir. Indonesia dan Australia bakal bertemu pada matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 10 September 2024. Kubu Indonesia menatap laga ini dengan rasa percaya diri tinggi. Indonesia baru saja pulang dari lawatan ke markas Arab Saudi. Datang dengan status tidak diunggulkan, pasukan Shin Tae-yong mampu mencuri 1 poin usai bermain imbang 1-1. Di kubu Australia, hasil buruk justru didapat saat menjamu Bahrain. The Socceroos menelan kekalahan 0-1 di hadapan pendukung sendiri. Di atas kertas, Indonesia adalah negara paling lemah di grup C. Tolok ukurnya adalah ranking FIFA. Namun,
Di atas lapangan, Indonesia sangat kompetitif saat berjumpa Arab Saudi. Matthew Ryan meyakini Indonesia akan jadi lawan yang sangat merepotkan, apalagi bermain di kandang sendiri. Bakal ada banyak penonton di stadion, mereka sudah menunjukkan kualitasnya, tidak hanya melawan Arab Saudi baru-baru ini, tetapi juga di masa lalu, ucap Matthew Ryan. Menurut Matthew Ryan, ada satu faktor yang harus diperhatikan Australia jelang lawan Indonesia. Kiper Agus Manbon Roma itu berharap rekan satu timnya berada pada mentalitas yang tepat saat berjumpa Indonesia. Matthew Ryan harus menghormati setiap lawan, termasuk Indonesia. Australia tidak boleh meremehkan lawan. Australia juga tidak boleh menghormati lawan secara berlebih. Tak hanya andal dalam mengawal gawang, ternyata Maarten Paes juga punya suara yang tak kalah oke. Dalam sebuah video yang diunggah akun Timnas Indonesia, tampak seluruh pemain dan staf pelatih Timnas Indonesia sedang makan bersama. Di momen tersebut, tiba-tiba Paes unjuk gigi dengan menyanyikan sebuah lagu berjudul Stand By Me yang dipopulerkan oleh band A-King. Tanpa rasa canggung, Paes berdiri di atas bangku sambil memegang botol minum yang seolah-olah diajdikan sebagai mikrofon. Sontak semua yang ada di ruangan tersebut riuh mendengar aksi kiper FC Dallas tersebut. Terlihat pula dalam video sosok Tom Hai dan Jay Idzas yang duduk di sebelah Paes. Di akhir video, terlihat pula pelatih Shin Tae-yong ikut teriak larut dalam suasana santai tersebut. Aksi Paes pun mendapat berbagai respons dari netizen. Beruntung banget Timnas bisa dapat kiper sepaket biduan, tulis akun pemain keturunan ID. Usai dipastikan akan dinaturalisasi, Mace Hilgers pun akan bereuni dengan salah satu pemain keturunan di Timnas Indonesia. Pemain keturunan yang bakal bereuni dengan Mace Hilgers itu adalah Calvin Verdong, mengingat keduanya pernah menjadi rekan setim di FC Twente. Dinukil dari kanal YouTube FC Twente, Mace Hilgers mengenang masa-masa dirinya saat masih menjadi junior Calvin Verdong. Saya dan Calvin bermain bersama di FC Twente walau hanya sebentar. Saya pemain junior yang sesekali berlatih bersama mereka, ungkap Mace Hilgers. Setelah terpisah lama, kini Mace Hilgers dan Calvin Verdong akan bahu-membahu membela Timnas Indonesia di kancah internasional. Sekadar informasi, Verdong pernah bermain di FC Twente selama 1 musim dengan status pinjaman dari Feyenoord pada musim 2019-20. Di saat bersamaan, Mace Hilgers berstatus pemain U19 dan sesekali ikut latihan di tim U21 FC Twente maupun di tim utama. Adapun reuni keduanya di atas lapangan diyakini baru akan terrealisasi pada Oktober mendatang saat Timnas Indonesia bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026.